Halo brother, salam jumpa di iBrother Channel. iOS 16 udah resmi diumumin sama Apple di event WWDC 2022 6 Juni kemarin. Tapi sebelum mulai, aku mau ngucapin makasih buat kamu yang selalu support iBrother Channel yang akhirnya udah dimonetisasi. Semoga semua kebaikan senantiasa Tuhan limpahkan pada kita semua. Amin. Oke, kita coba bedah beberapa fitur menarik yang mungkin aja kamu tertarik dan seneng dengan update yang disungguhkan pada iOS 16. Yang pertama adalah lock screen. Lock screen tentu salah satu upgrade yang paling masif di iOS 16 ini, dimana kita dikasih keleluasaan penuh buat custom tampilan pada lock screen iPhone kita. Kita bisa jadiin emoji, astronomi, weather atau cuaca, yang bahkan bisa real time indikatornya. Bisa juga kita jadiin foto atau foto sapel buat dijadiin gambar latar di lock screen-nya. Nah, kalau misalkan foto yang kita jadiin objeknya buat wallpaper di lock screen, ada gimmick menarik nih, dimana si iOS 16 ini bisa deteksi objek dan kayak ada semacam perspektif yang pisahin antara objek foto dengan backgroundnya. Jadi tampilan jam di lock screen itu bisa ada di belakang objek kalau kita ilustrasikan kayak di foto sampul majalah. Look dari angka jamnya juga terlihat lebih gede, lebih bold, jadi kelihatan lebih jelas. Selain itu, image atau foto yang kita gunain buat dijadiin wallpaper bisa kita kasih filter yang lebih personalize sesuai mood dan maunya kita aja gimana. Masih di bagian lock screen, kita juga dikasih kebebasan buat custom jenis font, walau menurut aku sih font yang ada sekarang agak kurang bagus, tapi semoga nanti versi finalnya ada improve di bagian font ini. Selain font, kita juga punya keasikan buat otak-atik dengan mengcustom color sesuai moodnya. Nggak cukup custom dari aspek look aja. Dari aspek function juga ada improve di mana kita bisa menambahkan widget dari apps bawaan ataupun apps pihak ketiga nantinya, yang bisa kamu atur posisinya sesuka hati sesuai kebutuhan kamu. Untuk posisi widget sendiri punya space sekitar 2/3 layar dari atas. Nah, karena bagian atas udah diberikan untuk space widget, maka notification center bakal disisipkan di bagian bawah layar, jadi nggak bakal nutup wallpapernya pada skenario saat banyak notif yang masuk. Di area bawah layar juga bakal difungsikan buat space window box activities, jadi kalau ada apps yang jalan kayak Live Score atau Apple Music, maka akan muncul di bagian bawah layar. Oh ya, buat Apple Music juga bakal punya akses yang full fitur di mana ditampilkan durasi dan multimedia button lainnya. Fitur baru lainnya yang paling menarik buat aku adalah kustomisasi yang diberikan nama Focus Lock Screen, di mana kita bisa memilih profile sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita di waktu tertentu. Misalnya kita pilih profile work, maka hanya notifikasi yang berhubungan dengan kerjaan kita ajalah yang bakal muncul di notification center. Atau kalau misalnya kita aktifin profile personal, maka cuma notification dari kontak family kita yang bakal masuk di notification center. Yes, buat aku ini bakal jadi fitur yang sangat berguna pastinya. Sentuhan baru juga diberikan pada aplikasi iMessage. Buat kamu yang suka pakai aplikasi ini, tentu ini adalah kabar yang sangat menyenangkan, di mana pada iOS 16 ini punya fitur edit teks yang udah kekirim, bahkan unsend pesan kayak halnya fitur di aplikasi Telegram. Jadi kalau misalkan kamu ada typo-typo atau ada kesalahan pengiriman, kamu bisa langsung aja edit atau bahkan pesannya dibatalkan untuk dikirim. Lanjut, di fitur berikutnya adalah fitur Share Play. Kamu bisa nonton video favorit atau dengerin musik kesukaan kamu dengan teman kamu secara berbarengan sambil chat di iMessage atau ngobrol dan V-call lewat FaceTime. Jadi judulnya ini nobar virtual. Selain fitur Share Play, ada juga Share Photos. Kalau kamu mau berbagi foto library ke akun lain kayak keluarga kamu misalnya, di iOS 16 juga udah support iCloud Share Photos Library. Selain itu, tiap orang yang punya akses bisa ngedit kayak nambah teks dan filter, juga bisa ngapus foto yang dirasa udah nggak kepake. Maka secara otomatis file foto tadi di library kita pun akan berubah karena saling terkoneksi. Mirip-mirip sharing files di Google Drive lah.
Lanjut ke fitur berikutnya adalah visual lookup. Fitur yang satu ini itu kayak semacam masking sebuah objek dari backgroundnya dan bisa kita langsung kirim ke chat pada aplikasi lain tanpa harus repot-repot masuk dalam proses editing foto terlebih dahulu. Tinggal kita tap and hold, auto masking pun berjalan dan secara cepat langsung misahin objek dengan backgroundnya. Cukup mudah, cepat, dan juga secara langsung. Nice improvement. Kalau sebelumnya di aplikasi foto ada fitur scan text cuma buat image aja, kali ini di iOS 16 dilengkapi dengan live text in video. Kalau kamu nemu sebuah kutipan atau teks apapun yang pengen kamu copy dari video yang kamu tonton, kamu bisa melakukannya langsung tanpa harus diketik secara manual. Tinggal kamu tap and hold aja di bagian atau area yang ingin kamu copy. Pilih aja copy. Selain bisa kita copy teksnya, kita juga punya kesempatan mengkonversi sebuah satuan ke satuan lainnya dari image atau video. Atau bahkan bisa mentranslate dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Juga udah bisa kita lakuin secara langsung. Jadi ini mempermudah kita kalau mau mengkonversi kayak mata uang, suhu, massa, dan satuan lainnya. Atau mau mentranslate dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa harus membuka aplikasi lainnya. Untuk email juga dapat sentuhan menarik dari Apple, di mana pada email ini udah dilengkapi salah satunya dengan fitur Undo Send sama Schedule Send. Fitur ini bakal berguna banget buat aku pribadi yang memang cukup sering berkirim email. Selain fitur-fitur keren tadi, ada lagi satu fitur yang punya jangkauan lebih luas adalah fitur Family Sharing, di mana pada iCloud kita bisa kita setup buat parental control. Di iOS 16 ini kita bisa lebih gampang buat ngatur batasan konten dan aplikasi buat anak kita misalnya sesuai sama kebutuhan di usianya. Kita juga bisa kontrol permintaan screen time lewat message. Selain itu juga ada pengaturan family checklist yang bisa dipakai buat batasin konten supaya lebih aman buat anak-anak. Nah, itulah fitur-fitur yang aku coba highlight di iOS 16 ini. Buat kamu yang pengen coba nyicip iOS 16 di iPhone kamu dalam versi developer beta, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Tapi saran aku buat kamu yang iPhone-nya dijadiin daily driver, sebaiknya tunggu aja sampai officialnya rilis. Karena dalam versi beta, khususnya untuk developer ini, pasti masih banyak bugs dan penyesuaian yang mungkin aja bakal ganggu kebutuhan dan akses serta rutinitas yang akan kamu jalani dengan menggunakan iPhone kamu. Kamu sabar aja, di bulan September juga udah bisa kita nikmatin kok iOS 16 ini. Tapi buat kamu yang senang otak-atik, yang iPhone-nya punya beberapa biji, beberapa buah, atau mungkin banyak iPhone-nya, kamu bisa aja untuk memulai mencicipi iOS 16 versi developer beta ini. Dan bagi kamu yang udah coba cicip-cicip, coba bagiin pengalaman kamu di kolom komentar. Nah, dari banyak fitur-fitur baru itu, kalau buat kamu kira-kira fitur apa nih yang paling menarik atau paling berguna di iOS 16 ini? Coba kamu ceritain pendapat kamu dan alasannya di kolom komentar. Oke, thanks for watching, like dan share video ini karena kecil buat kita kadang berarti besar buat yang lain. See you next video, bye-bye.